Sudah itu mari sama-sama dengarkan selama Ramadan yang akan kembali itu saja nafsiah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yaumil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Mushola Nurul Amal, Bapak Muhammad Nuh, dan Dewan Pembina Bapak Haji Daim, dan ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah puasa ini sudah diperintahkan sudah sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun saat ini kita mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini populer sekali di bulan suci Ramadan. Jadi puasa itu diperintahkan untuk orang-orang yang beriman, untuk mencapai derajat tattaqun, bertakwa. Dan judul drama saya di sini yaitu puasa sebagai bulan latihan untuk anak-anak sekolah yang telah menerima tugas dari sekolah. Judulnya adalah puasa bulan latihan. Yang pertama saya tekankan, kita sudah menjalankan puasa sudah dari sejak tahun 2 Hijriah. Ada puasa, di dalam puasa itu ada yang harus disegerakan, ada yang harus diakhirkan. Apa itu yang harus disegerakan? Waktu kita berbuka puasa. Waktu kita berbuka puasa, kalau sudah mendengar azan, segera kita berbuka. Tapi berbuka di sini bukan berarti langsung kita makan sampai kenyang, tidak. Kita berbuka, cukup kita minum air, kita ambil sebuah kurma, lalu kita membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdartu rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah, kita tinggal pergi sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu waktunya sangat sedikit. Kalau sudah hilang mega merah, berarti sudah habis waktu maghrib. Dan ada yang harus diakhirkan. Apa yang itu yang harus diakhirkan? Yang diakhirkan adalah makan sahur. Bukan kita makan sahur bangun jam 2 malam. Nah, bangun jam 2 malam, nanti efeknya apa? Bangunnya terlalu malam, matanya masih mengantuk, habis sahur tidur, tidak sholat subuh. Padahal sholat subuh itu sholat yang pahalanya besar sekali, disaksikan oleh beribu-ribu malaikat. Nah, di sini tadi judul saya adalah puasa bulan latihan. Apa yang kita harus latihan, Bu? Khususnya kita alhamdulillah di bulan suci Ramadan itu kita membiasakan sholat sunat muakkad. Apa itu sholat sunat muakkad? Sholat sunat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Kalau sholat wajibnya insya Allah oke. Karena apa? Bulan Ramadan, masa iya puasa nggak sholat? Kalau orang puasa nggak sholat, ibarat orang pakai baju, dia tidak pakai celana. Gimana sih? Dia pakai baju, tidak pakai celana. Kalau orang
puasa tidak sholat. Nah sekarang bicara masalah sunat-sunat rawatib. Rawatibnya yang muakkad. Apa arti yang muakkad? Yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sebelum dan sesudah sholat wajib. Apakah semua ada sebelum dan sesudah? Ingat Bu, walaupun dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib, ada yang tidak boleh dilakukan di sesudah, di dalam tadi itu zuhur sebelum dan sesudah, asar tidak ada, dan terus maghrib sesudah, isya sesudah, subuh sebelum. Nah, jadi hanya itu yang kita lakukan di waktu mengikuti sholat wajib. Itu Bu, alhamdulillah di bulan Ramadan kita biasakan. Nah yang kita biasakan ini hendaknya sebagai bulan latihan kita biasakan pula di luar bulan-bulan Ramadan. Tapi ingat Bu, walaupun itu ada tempat sholat yang tidak boleh kita lakukan sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh itu haram kita lakukan. Sesudah sholat asar haram kita lakukan. Ketika matahari terbit juga haram kita lakukan. Dan ketika matahari pas di tengah-tengah kita, itu tidak boleh kita lakukan. Jadi ada 4 sholat tidak boleh kita lakukan sepanjang hari. Jadi kalau kita mau sholat, perhatikan itu. Nah kalau kita sholat kita terlambat, terburu-buru, contohnya zuhur, waktunya sudah azan tapi asik mengerjakan sesuatu, pas tengah-tengah hari, jangan, tunggu dulu sampai bergeser sedikit. Itu tidak boleh melakukan sholat di tengah matahari, pas di tengah-tengah. Sudah paham ya Bu ya? Nah itu dilakukan setiap hari, hendaknya dibiasakan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Sekarang kita selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti di luar bulan Ramadan, di waktu bulan Ramadan kita mengejar sampai hatam. Pokoknya saya hari bulan ini harus hatam berapa kali. Jangan sampai ada di luar jamaah di sini atau di luar. Kalau di sini saya yakin dan percaya tidak ada. Apa? Jangan sampai seumur hidup kita belum pernah menghatamkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita telah membaca Al-Quran pada hari-hari terbiasa, baru ketemu sampai masuk bulan Ramadan, baru juz 10. Jangan nanti masuk Ramadan Bu, Ibu ulangi lagi dari surat Al-Baqarah, lanjutkan supaya hatam, supaya selesai, baru nanti mulai lagi. Kalau begitu baru Ramadan saya baru ngaji, baru 7 juz dalam lebaran. Saya baru 25 juz, sebentar lagi lebaran. Jadi gak selesai. Jadi selesaikan. Jadi usahakan bulan Ramadan itu minimal 2 kali selesai. Nah kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, di bulan lain kita juga biasakan baca Al-Quran. Jangan setelah masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, Qurannya masuk lagi lemari, dirusun, baki raspus sampai licin-licin. Jangan. Ya, jadi Al-Qurannya itu kalau Qurannya sampai rusak itu tandanya rajin dibaca. Nanti Quran ini akan menjadi saksi nanti kalau di yaumil qiyamah nanti. Terus yang kedua, kita membiasakan banyak bersedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan adalah disunahkan, bahkan diwajibkan di dalam Al-Quran. Terus yang ketiga, wamut imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Nah sedekah itu memberi makan orang yang lapar, memberi orang berbuka puasa, memberi orang berbuka puasa,
di hadis Bukhari Muslim itu pahalanya sama dengan pahalanya orang puasa. Contohnya kita puasa di jemaah di sini yang buka puasa itu ada 30, pahala kita 30 Bu, tambah 1 pahala kita. Kalau kita memberi makan orang berbuka puasa. Mau dirindukan surga Bu? Nah, kita adalah kalau kita sudah melakukan itu semuanya, kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqotun ala arba'ina farin. Surga itu merindukan 4 golongan. Satu tadi tahlil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua wamut imul ji'an, memberi makan orang yang berpuasa. Wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Terus wahafizul lisan, menjaga lidah. Nah, yang menjaga lidah ini yang penting Bu. Karena apa? Puasa tetap puasa, tidak batal. Karena yang batal puasa adalah makan dan minum. Tapi yang keluar dari lidah kita ini yang kita harus jaga, yang menyebabkan puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggibah, namimah, sumpah bohong, itu adalah semuanya adalah terutama anak-anak ini ya, hati-hati. Sering bercanda, sering ini, benar-benar aku lihat, tapi padahal tidak, itu namanya sumpah bohong, sumpah palsu. Nah, jadi puasamu tidak rusak, tapi pahalanya tidak ada. Capek-capek, lapar dan haus di hadapan Allah Subhanahu tidak ada pahalanya. Karena apa? Kalau sholat sudah kita tahu pahalanya, zakat tahu pahalanya untuk kita sendiri. Tapi kalau puasa ini kita tidak tahu, yang menilai adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ibu puasa, ibu sembunyi di dalam rumah, anaknya pergi, semuanya ibu makan. Padahal Allah lihat apa tidak? Ibu bilang puasa, tahu-tahu catatan Allah tidak puasa tadi. Karena apa? Dalam hadis kursi dikatakan as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang menilainya, kata Allah. Jangan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita harus jaga puasa kita. Terus masih tadi ini apa? Ada itu supaya kita ingat lombo ati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua berbagaulah dengan orang soleh. Yang ketiga berbanyaklah berpuasa. Yang keempat baca zikir, malam perpanjanglah. Jadi pada bulan puasa ini usahakan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bangun sahur, jangan hanya bangun sahur aja Bu, sholat malam minimal 2 rakaat. Nah 2 rakaat syukur-syukur bisa 4 rakaat. Nah ini yang jadi masalah, kita ini sholat tarawih, kita sudah tutup dengan sholat witir. Nah tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada dalam satu malam itu 2 witir. Jadi kalau kita sudah tutup dengan sholat witir, kita jangan sholat tahajud, kita tutup witir lagi. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain boleh dilakukan witir itu. Kalau berdasarkan hadis Aisyah, boleh ada 3 pesannya itu. 1, puasa ayamul bid. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Jadi boleh witirnya itu sebelum tidur, boleh juga setelah tidur, bangun malam sholat tahajud tutup dengan witir. Witir artinya witir itu ganjil. Boleh witirnya 1, boleh witirnya 3 dan seterusnya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah di sini dan semua lingkungan sini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan istiqomah dalam beribadah dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Hajah Nafsiah yang begitu jelas menyampaikannya. Tentunya kita dapat memahami isi dan yang paling penting dapat melaksanakan apa yang telah tadi disampaikan.